Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, jamaah peserta daurah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan pertama dari daurah kita, yaitu hukum tentang jenggot. Walaupun sebenarnya ada beberapa pembahasan lagi yang belum kita bahas berkaitan dengan syubhat, ya, seputar jenggot ini. Ada orang-orang yang beralasan mencukur jenggotnya karena alasan penampilan, ya. Ada juga yang beralasan bahwa tidak penting penampilan, yang penting niatnya baik, ya. Nah, ada juga yang beralasan itu cuman masalah parsial, masalah kulit, ya, bukan masalah inti, ya. Sampai ada yang mengatakan itu memperburuk wajah, ya. Ini syubhat-syubhat tentu, ya, sangat mudah untuk kita bantah, ya, dan cukuplah bagi orang-orang yang beriman mendengarkan ayat dan hadis, bahkan ijma para ulama, ya, dan juga nukilan ucapan ulama madhab, bahkan dari madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu sudah cukup, ya, menjadi hujjah bagi seseorang terkait dengan permasalahan jenggot ini. Nah, dan sudah kita sebutkan juga, ya, berkaitan dengan kerapian jenggot, ya. Sebagian orang ada yang berjenggot tetapi memintal jenggotnya, memilin jenggotnya. Nah, ini dari perbuatan yang tidak dibolehkan, bahkan termasuk perbuatan yang diharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur hal tersebut. Perbuatan memilin jenggot itu termasuk dosa besar, ya. Sebagaimana dalam hadis Ruwaifi', ya, di mana Rasulullah berpesan kepada Ruwaifi', sahabatnya, "Ya Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bik." Wahai Ruwaifi', ya, barangkali umurmu akan panjang. Fa akhbirin nas, kabarkan kepada manusia, annahu man aqada lihyatah, bahwa siapa yang memilin-milin jenggotnya, memintal-mintal jenggotnya, ya, maka fa inna Muhammadan bari'un min, sesungguhnya Muhammad, yakni Rasulullah, berlepas diri dari orang yang seperti itu. Ya, itu termasuk dari abath, perbuatan sia-sia yang diharamkan di dalam syariat Islam. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian kita akan masuk pada permasalahan yang kedua, yaitu berkaitan dengan isbal. Iya, berkaitan dengan isbal. Isbal dalam bahasa Arab itu dari kata asbala yusbilu isbalan. Iya. Yang dalam bahasa artinya irkha, yakni menurunkan, ya, atau memanjangkan, ya, menurunkan atau memanjangkan. Ini makna dari isbal, ya. Dan menurut istilah ini sebagaimana yang disebutkan
oleh Imam Ibnul Arabi, ya, di dalam kitabnya, ya, Al-Imam Ibnul Arabi, ya, menyebut bahwa yang namanya isbal adalah seseorang yang memanjangkan dan menjulurkan pakaiannya hingga menutupi mata kaki dan menyentuh tanah. Ya, entah dia lakukan karena sombong atau tidak. Entah dia lakukan karena sombong atau tidak. Nah, itu kata Imam Ibnul Arabi. Ya, disebutkan juga oleh para ulama seperti Ibnul Mandur dalam Lisanul Arab, dan juga oleh Imam Ibnu Athir dalam Nihayatu An-Nihaya fi Gharibil Hadith, berkaitan dengan definisi isbal. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam agama kita, ya, kewajiban seorang muslim adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai figur dan tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, yakni suri tauladan yang terbaik. Nah, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan-batasan syar'i dalam pakaian seorang muslim. Di antaranya hadis Nabi, ya, dari Al-Ala ibnu Abdurrahman, dari bapaknya Abdurrahman, di mana beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada sahabat Nabi, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, anil izar, tentang sarung. Maka beliau menyebutkan sabda Rasulullah, izaratul muslim ila nisfis saq. Sarungnya seorang muslim itu, batas sarungnya sampai pertengahan betis. Wala haraja aw la junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Ya, dan tidak ada dosa kalau dia ingin memanjangkannya lagi antara pertengahan betis sampai di atas mata kaki. Sampai di atas mata kaki. Nah, kemudian kata Nabi, makana asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Sedangkan kain yang menjulur menutupi mata kaki, maka dia di dalam neraka. Man jarra izarahu bataran lam yandurillahi ilaihi. Dan barang siapa yang menarik kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat padanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, maka ini keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga hadis Hudzaifah radhiyallahu taala an. Ya. Kata Hudzaifah, akhadha Rasulullah SAW bi adalati saqi. Ya. Suatu hari Nabi SAW pernah memegang otot betisku. Ya, dipegang oleh Nabi. yakni bagian otot betisnya Hudzaifah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, hada maudhi'ul izar. Nah, Nabi ingin mengingatkan Hudzaifah, inilah batas bawah ya sarung seorang muslim itu. Inilah ya batas bawah sarung seseorang itu. Ini maksudnya di pertengahannya, ya, pertengahan betisnya tadi. Nah, kemudian kata Nabi, fa in abaita fala haqqa lil izar fi madunal ka'bain. Kalau kamu ya enggan, maka boleh lebih ke bawah lagi, ya. Dan tidak boleh menutupi mata kaki. Tidak boleh menutupi mata kaki. Ya, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya As-Sahihah. Nah, ini berkaitan dengan apa? Ya, kainnya seorang muslim. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan jenggot tadi, isbal itu berlaku bagi laki-laki dan juga bagi perempuan.
perempuan juga dilarang untuk isbal. Ya. Hanya saja isbalnya perempuan, ya, itu disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis, dan sempat ditanya oleh istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Yani pada saat Nabi, ya, menyebutkan tentang tidak bolehnya seseorang menarik kainnya ke bawah, yakni menjulur ke bawah melewati mata kaki karena sombong. Kenapa? Lam yanzurillahi ilaihi yaumil qiyamah. Allah tidak akan lihat dia pada hari kiamat. Maka Ummu Salamah nanya, "Fa kaifa yasna'na an-nisa biduyulihinna?" Ya Rasulullah, bagaimana yang diperbuat oleh wanita terhadap ujung-ujung pakaiannya? Yani apakah juga seperti laki-laki, bahwa isbalnya laki perempuan itu juga kalau menutupi mata kaki? Atau bagaimana ya Rasul? Maka Rasul bersabda, yurkhina shibran, hendaknya wanita memanjangkan kainnya dari mata kaki 1 jengkal, dia panjangkan. Ini kata Nabi. Faqalat, kata Ummu Salamah, idan tankashifu aqdamuhunna. Ya Rasulullah, kalau begitu kaki mereka masih bisa tersingkap. Kalau mereka jalan, kaki mereka masih bisa tersingkap. Qala, maka Nabi bersabda, fayurkhinahu dira'an. Kalau begitu silahkan panjangkan dari mata kaki, yaitu sepanjang 1 hasta, yaitu jarak antara ujung jari tengah sampai siku. Panjangkan segitu. Kemudian kata Nabi, wala yazidna alaih, dan jangan lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu hukumnya apa? Isbal. Itu isbalnya bagi perempuan. Iya. Makanya tidak boleh seseorang memakai pakaian wanita, ya, terus khusus pakaiannya panjang sampai diseret sama orang. Iya. Seperti pakaian, sebagian pakaian pengantin itu, ya. Nah, itu tidak boleh. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Tapi kalau pakaiannya panjang, tapi hanya panjangnya dari mata kaki 1 jengkal saja, itu masih diperbolehkan. Itu paling panjangnya kalau perempuan. Iya. Lebih daripada itu, maka itu masuk hukum isbal. Itu masuk hukum isbal bagi wanita. Nah, ini ikhwani fiddin, dan kita akan lebih fokuskan berkaitan dengan isbal bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan sudah selesai itu tadi. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang apa hukumnya isbal? Ya, seorang yang menjulurkan kainnya sampai menutupi mata kaki bagi laki-laki, ya, sampai menutupi mata kaki. Dan ini berlaku bagi semua kain. Celananya, sarungnya, jubahnya, kalau panjang sampai menutupi mata kaki, ya. Demikian pula imamahnya, kalau dia punya imamah sampai panjang ke bawah, ya, itu juga masuk hukum isbal. Nah, kalau dia menutup sampai mata kaki, apalagi sampai menyeret, ya, maka diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya. Seperti diantaranya hadis Abu Dar radhiyallahu taala anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak lihat mereka. Wala yuzakkihim, tidak disucikan dosa-dosa mereka. Walahum adabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, siapa 3 orang ini? Salah satunya kata Nabi, wal musbil, orang yang isbal kainnya, yang dia menutupi mata kaki, apalagi sampai menyeret, ya, sampai di bawah. Nah, Allah tidak lihat pada hari kiamat, tidak diajak bicara, tidak disucikan dosanya, dan baginya azab yang pedih. Ikhwani fiddin, ini menunjukkan bahwa isbal ini bukan dosa yang main-main. Nah, makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah, seorang ulama ahli hadis madhab Syafi'i, di dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, memasukkan dosa isbal termasuk dari dosa besar, karena ancamannya tidak main-main. Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian, ya, dalil yang lain dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Al-Bukhari.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jarra saubahu khuyala lam yandurillahi ilaihi yaumil qiyamah." Siapa yang melabuhkan pakaiannya ya sampai menutupi mata kaki hingga karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Nah, ini isbal karena sombong, ini dosanya besar. Ya. Bahkan lebih besar daripada orang yang isbal tidak sombong. Ya, tidak sombong. Nanti akan kita sebutkan ya terkait dengan perbedaan ini berkaitan dengan isbal yang sombong dan isbal yang tidak sombong. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian dalil yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Ya, kata Nabi, kain yang menjulur di bawah mata kaki ya, berupa sarung atau yang semisalnya, maka tempatnya di dalam neraka. Tempatnya di dalam neraka. Iya. Kemudian hadis Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi, "Ya Sufyan," beliau bersabda kepada Sufyan, "Ya Sufyan ibnu Sahal, la tusbil." Jangan kamu isbal. Kenapa? Fa innallaha la yuhibbul musbilin. Karena Allah tidak cinta kepada orang-orang yang isbal. Ini nas ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, kemudian dalil yang berikutnya dalam riwayat Imam Abu Daud, hadisnya juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Kata Nabi, "Iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah." Hati-hatilah dari isbal sarungmu, kainmu, karena orang yang isbal itu bagian dari kesombongan. Wallahu tabaraka wa ta'ala la yuhibbul makhilah. Dan Allah tidak menyukai kesombongan. Allah tidak menyukai kesombongan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang berkaitan dengan ini. Ya, kita ringkas ya, karena terlalu banyaknya dalil-dalil dalam masalah ini. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan orang yang tidak isbal dengan ketakwaan. Artinya, orang yang bertakwa dia tidak isbal. Tapi orang yang tidak bertakwa maka dia isbal. Dalam hadis Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, "Irfa izarak wattaqillah." Angkatlah sarungmu di atas mata kaki dan bertakwalah kepada Allah. Nabi gandengkan dua ini, kata ulama menunjukkan bahwa ketakwaan ya, di antara nilai ketakwaan seseorang, kainnya naik di atas mata kaki. Dan melanggar ketakwaan itu kalau dia menyeret kainnya atau kainnya menutupi mata kaki. Ini kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka orang yang isbal ya, berdasarkan dalil-dalil yang tadi sudah kita sebutkan, na'am, maka dia melakukan suatu keharaman. Iya. Apalagi dosanya besar. Nah, dia menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sunnah di sini maksudnya apa yang dituntunkan oleh Nabi dalam agamanya, bukan sunnah dalam pengertian fikih, sunnah di bawah hukum wajib, tidak. Tapi sunnah dalam pengertian inilah tuntunan Nabi yang wajib kita jalankan. Dan dia menyelisih hal tersebut kalau dia isbal. Ikhwani fiddin, a'azani Allah. Kemudian bahaya yang lain, mendapatkan ancaman neraka. Lihat salah satu hadis yang tadi kita sebutkan, Nabi sebut orang yang memanjangkan kainnya sampai menutupi mata kaki, maka tempatnya di dalam neraka. Tempatnya di dalam neraka. Kemudian bahaya yang lain, orang yang isbal itu termasuk dari kesombongan. Orang yang isbal itu termasuk dari kesombongan. Berdasarkan hadis tadi, iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah.
hati-hatilah kamu dari isbal sarungmu, karena itu dari kesombongan. Karena itu dari kesombongan. Dan nanti kita akan sebutkan bantahan dari para ulama rahimahumullah yang mengatakan isbal itu nanti terlarang kalau sombong. Tidak demikian. Dan nanti kita akan sebutkan insyaallah taala. Kemudian ikhwani fiddin, a'azani Allah. Orang yang isbal itu menyerupai perempuan. Kenapa? Sudah kita bahas tadi. Ya, kalau perempuan dia diizinkan ya memanjangkan kainnya dari mata kaki 1 jengkal dan paling panjangnya 1 hasta, ya kan? Nah, kalau dia ternyata dia laki-laki dan dia menutup mata kakinya ya sampai menyeret ke tanah, menyerupai perempuan. Menyerupai perempuan. Makanya ada satu riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, diceritakan oleh Kharsyah ibnu Hur ya, bahwa beliau pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu lewat di depan Umar seorang pemuda qad asbala izarah, yang dia lewat di depan Umar tapi kainnya isbal dan dia menyeret kainnya itu. Maka Umar panggil orang itu, dan beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipanggil sama Umar, maka pemuda ini datang, dia menyeret kainnya. Maka Umar tanya, "Ahaidun anta?" Wahai pemuda, apakah kamu haid? Apakah kamu lagi haid? Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pemuda ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, wa hal yahidur rajul?" Wahai Amirul Mukminin, bagaimana, apa laki-laki bisa haid? Kan yang haid itu kan perempuan. Ya. Nah, di sini Umar ingin menanamkan kepada dia ya satu fikih. Ya. Kata beliau, "Fama baluka qad asbalta izarak." Ya, ala qadamaik. Lihat terus, kenapa kau panjangkan sarungmu sampai menutupi mata kaki, bahkan sampai kau seret? Itu hanya dilakukan oleh perempuan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, perhatikan ikhwani fiddin, a'azani Allah, bagaimana ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu perhatian beliau kepada rakyatnya. Dan ketika itu beliau menjadi Amirul Mukminin. Ya, bahkan pernah diriwayatkan Umar bin Khattab ketika beliau sakit, ya, ada seseorang lewat, ya, dan Umar ini dalam keadaan sakaratul maut, yang sudah disebutkan beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Nah, beliau dalam keadaan sakaratul maut. Ketika itu datang seorang pemuda mengunjungi Umar dan dia isbal sarungnya. Dalam kondisi sakaratul maut, Umar tegur pemuda tadi. Kata beliau, "Ya bena akhi, irfa izarak." Wahai saudaraku, kamu angkat sarungmu. Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Karena itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih mensucikan pakaianmu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Perhatikan bagaimana perhatian beliau terhadap perkara ini dalam keadaan beliau sudah sakaratul maut ketika itu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh Umar, beliau isyaratkan bahwa orang yang isbal, ya, ini mengkhawatirkan kainnya nanti terkena najis, ya kan? Terkena najis. Dan nanti dia pakai sholat, ya, nanti dia pakai beribadah dalam keadaan ada najis pada kainnya. Ini bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Karena termasuk salah satu syarat sahnya sholat, ya, tidak boleh ada najis yang dia bawa. Tidak boleh ada najis yang dia bawa. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian ikhwani fiddin, setelah kita paham pembahasan ini, ya, kemudian ada sebagian ya orang yang mengatakan bahwa isbal itu boleh kalau tidak sombong. Karena ada memang riwayat yang menyebutkan hal itu. Seperti yang tadi kita bacakan, man jarra saubahu khuyala. Siapa yang menarik pakaiannya karena sombong, lam yandurillahi ilaihi yaumal qiyamah. Maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat nanti. Ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dipahami oleh orang-orang, sebagian orang itu, bahwa isbal itu nanti terlarang kalau sombong. Ya. Maka ikhwani fiddin,
a'azani Allah wa iyyakum, ya, ini tidak benar. Kenapa? Ya, kalau dia lanjutkan hadis itu, maka dia akan paham bagaimana konteks hadis tersebut. Jadi Nabi pada saat menyebutkan ini hadis tadi, siapa yang menarik kainnya karena sombong, dia isbal, Allah tidak melihatnya pada hari kiamat nanti. Sahabat Abu Bakar ada di situ. Maka Abu Bakar tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ahada syaqayya izari yastarhi. Ya Rasulullah, aku sering pakai sarung, tapi sarungku itu kedodoran ya Rasulullah. Nah, ini bagaimana ya Rasul? Apakah ini juga dilarang? Ya, maka kata Rasulullah, faqala lasta mimman yasna'uhu khuyala. Wahai Abu Bakar, kamu bukan dari orang yang melakukannya karena sombong. Ya, karena sombong. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah, ya, dari hadis ini kita sudah paham. Pertama, ya, Nabi SAW memperingatkan hadis ini kepada para sahabat, ya kan? Kemudian Abu Bakar bertanya, beliau sudah menarik kainnya, beliau sudah mengangkat kainnya, akan tetapi, ya, kainnya itu kedodoran, karena disebutkan Abu Bakar itu orangnya kurus, ya, sehingga beliau memakai kain sering sarungnya itu kedodoran, ya, menunjukkan bahwa beliau sudah apa? Mengangkat kainnya, mengangkat sarungnya. Nah, tapi apakah perbuatan istirkha, kedodoran tanpa disengaja tadi, merupakan hal yang dilarang? Maka Nabi sebut itu tidak dilarang, itu bukan kamu lakukan karena kesombongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bagaimana mungkin seseorang bisa berdalil dengan hadis ini tentang bolehnya isbal kalau tidak sombong? Ya, sementara Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya, beliau mengangkat kainnya, mereka mengangkat kainnya. Nah, dan mereka tidak mengatakan bahwa oh ini kalau tidak sombong tidak masalah. Tidak ada mafhum yang seperti itu yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini satu, ikhwani fiddin. Kemudian sisi yang lain, tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Rasulullah mengatakan, iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhila. Hati-hati kamu dari isbal, karena isbal itu bagian dari kesombongan. Ini nas tegas dari Nabi, menunjukkan apa? Ya, isbal itulah kesombongan. Kamu isbal itulah kesombongan. Itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, kemudian ada salah seorang sahabat yang cacat kakinya. Ya. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga ketika beliau memakai kain, beliau sengaja menutupinya. Maka dilihat oleh Nabi. Maka Nabi langsung menegur Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, ya Abdullah, irfa thawbak. Wahai Abdullah, angkat sarungmu, angkat kainmu. Itu menutupi mata kaki. Ya. Maka beliau pun mengatakan, ya Rasulullah, kakiku cacat. Ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, irfa thawbak. Wahai Abdullah, angkat kainmu. Nah, saya tanya ikhwani fiddin, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menutupi kakinya, ya, itu karena sombong atau karena malu? Karena malu, ya kan? Bukan karena sombong. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima alasan itu. Nah, padahal beliau jelas-jelas bukan karena sombong, karena malu. Nah, maka ini dalil yang membantah, ya, apa yang dikatakan oleh sebagian orang itu bahwa kalau isbal tidak sombong, ini tidak masalah. Nah, bahkan nas-nas tegas menunjukkan bahwa memang ada hadis yang menyebutkan isbal dengan sombong, ada hadis mutlak isbal tanpa sombong. Makanya kita kompromikan seperti ini. Orang yang isbal itu dosa, tapi dia kalau isbal sembari sombong, ini lebih dosa lagi. Ini lebih apa? Dosa lagi. Ikhwani fiddin, a'azani Allah. Dan tidak benar kalau dikatakan dengan kaidah hamlul mutlak alal muqayyad. Ada sebagian orang juga yang mengatakan, ini kan hamlul mutlak alal muqayyad. Nas yang mutlak dibawakan kepada muqayyad, yaitu apa? Dikaitkan dengan kesombongan.
Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak bisa seperti itu. Karena nasnya berbeda. Harusnya dipahami yang seperti ini, yang nas dengan kesombongan, dengan dosanya tersendiri. Demikian pula nas yang menyebutkan tanpa kesombongan dengan dosanya tersendiri. Seperti kesimpulan yang tadi kita sebutkan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwasanya isbal, ya, kalau tidak sombong, na'am, maka tidak masalah. Maka ya, yang benar bahwa isbal mau sombong mau tidak sombong ini bermasalah, dan itu termasuk dosa yang diingatkan oleh para ulama rahimahumullah. Nah, oleh karenanya para sahabat semuanya menaikkan kainnya dari atas mata kaki. Nah, dan mereka tidak mengklaim, oh saya tidak sombong, ya, saya sombong, atau tidak ada seorang pun dari mereka mengatakan begitu, ya. Padahal mereka adalah orang yang paling bersih hatinya, ya kan? Harusnya kalau dikatakan tidak sombong itu ada pada diri mereka, para sahabat. Tapi bersamaan dengan itu mereka seluruhnya menaikkan mata kakinya. Kemudian ikhwani fiddin, kesombongan itu di dalam hati, ya kan? Nah, ketika Nabi menegur sahabatnya untuk apa? Menaikkan mata kakinya. Ya. Apakah berarti Nabi SAW berburuk sangka kepada sahabat ini bahwa dia melakukannya karena sombong? Nauzubillah, ya kan? Tidak mungkin kita tuduh Nabi begitu. Sementara kesombongan perkara hati, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Tapi Nabi tetap tegur. Nah, harusnya apa? Harusnya kan berbaik sangka. Kalau memang misalnya larangan itu karena kesombongan. Kalau misalnya ada orang misalnya menurunkan kainnya, mungkin tidak sombong dia itu, ya kan? Tapi Nabi tidak memperdulikan itu. Iya, menunjukkan apa? Isbal itu tetap dilarang walaupun kamu tidak sombong. Kalau sombong maka dosanya lebih parah lagi. Kalau sombong maka dosanya lebih parah lagi. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka ini dari apa yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Nah, ikhwani fiddin, ya, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, ini berkaitan dengan masalah dosa isbal. Ini berkaitan dengan isbal. Maka ya, seorang muslim, ya, ketika dia mengetahui nas-nas yang tadi kita sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka harusnya dia, ya, sami'na wa ata'na, dia dengar dan dia taat. Meskipun, ya, kita tidak nafikan adanya perbedaan pendapat para ulama di dalam masalah ini. Kita tidak nafikan hal tersebut. Nah, kita tidak menafikan hal tersebut. Hanya saja, ya, dari hal yang harus dicatat oleh seorang muslim, nah, dia mengambil hal yang lebih wara, yang lebih hati-hati, itu yang lebih aula, yang lebih utama. Makanya ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat ulama, bahwa tidak isbal itulah yang terbaik. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian isbal karena sombong itu berdosa, tidak ada perbedaan pendapat. Yang terjadi perbedaan pendapat isbal kalau tidak sombong. Ini terjadi perbedaan pendapat. Ya. Hanya orang kan kalau melihat, ya, ketika misalnya yang terbaik adalah tidak isbal, ya, maka hendaknya itu yang dia lakukan. Terlebih Nabi SAW seperti itu. Bukankah tauladan kita Nabi? Ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi kainnya setengah betis. Ikhwani fiddin. Nah, maka tidakkah kita mencontoh Rasulullah SAW? Anggaplah misalnya, ya, memang kita ingin mengalah misalnya, lah kalau isbal tidak sombong tidak masalah, misalnya begitu, ya. Terus, ya, apakah yang terbaik kita isbal atau tidak isbal? Tentunya yang terbaik tidak isbal. Nah, ini kalau kita jujur di dalam pembahasan ini, di dalam perkara ini. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka ini berkaitan dengan isbal, ya, kita ringkas pembahasannya sampai di sini. Nah, juga sebenarnya para ulama menyebutkan, ya, berkaitan dengan isbal, ya, di saat melaksanakan sholat juga ada nas berkaitan dengan hal tersebut. Tidak bolehnya isbal ketika sholat, ya. Sebagian orang begini, kalau misalnya tidak boleh isbal, ya, sementara dia lihat kainnya isbal, dia gulung kainnya. Nah, ini bagaimana?
Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kalau itu di luar salat tidak ada masalah. Tapi kalau di dalam salat terdapat larangan melipat pakaian, ya, dan juga mengikat rambut. Orang di dalam salat tidak boleh mengikat rambut, ya, bagi laki-laki, ya. Kalau bagi perempuan, ya, ulama beda pendapat. Bagi perempuan mengikat rambut pada saat salat, ya, sebagian ulama ada yang melarang, sebagian lagi ada yang memberikan rukhsah, membolehkan. Tetapi bagi laki-laki, kan kalau laki-laki boleh rambutnya panjang sebahu. Nah, tidak boleh dia mengikat rambutnya saat sholat. Kalau dia ikat rambutnya di luar sholat boleh, ya. Tapi kalau di dalam sholat ada nas larangan akan hal tersebut. Kata Nabi SAW, la nakfitas siyab wala sya'ar. Ya, kami dilarang mengumpulkan pakaian dan rambut. Kata ulama, mengumpulkan pakaian itu melipat pakaian, baik lengan baju, ya. Ingat ya, ini dalam sholat saja. Kalau di luar sholat boleh, ya, melipat lengan baju atau lengan celana. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh. Dalam sholat tidak boleh, baik itu lengan baju atau lengan celana. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian wala sya'ar, dan tidak boleh mengikat rambut di dalam sholat, khusus bagi laki-laki. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, ya, maka ya dari sini kita bisa beri kesimpulan yang berkaitan dengan isbal ini. Pertama, sunnah pakaian seseorang itu hingga pertengahan betis, itu yang sunnah. Rukhsah keringanan boleh dari pertengahan betis dia turunkan, tapi jangan sampai melewati mata kaki. Ya, itu keringanan boleh sampai situ. Ini kalau seseorang misalnya, ya, kainnya di atas mata kaki, maka sudah cukup. Ya, tapi jangan sampai ada juga orang itu setengah menutupi mata kaki. Nah, hendaknya di atas mata kaki. Dia lihat mata kakinya di atas mata kaki kainnya, maka itu sudah selamat. Itu sudah selamat. Tapi kalau sudah menutup, ya, ini sudah tidak boleh. Kemudian dosa besar kalau dia menutupi mata kakinya. Nah, dan lebih besar lagi kalau sampai apa? Kalau sampai dia lakukan karena sombong. Kalau dia lakukan karena apa? Karena sombong. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yang berkaitan dengan cadar. Ini khusus bagi para akhwat dan para ummahat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi hukum permasalahan yang ketiga yang kita akan bahas di sini setelah jenggot, isbal, kemudian cadar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, cadar bagi para wanita ini juga tidak lepas dari, ya, cemoohan sebagian orang. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Sebagian orang ada yang menganggap miring, ada yang menuduh dengan tuduhan teroris, ya. Ada yang mengatakan gorden berjalan, ada yang mengatakan ninja, ya. Dan tuduhan-tuduhan cemoohan yang lainnya, bentuk istihza, ya. Wal iyadu billah. Maka ikhwani fiddin ketahuilah bahwa, ya, bercadar bagi perempuan ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak benar kalau dikatakan cadar itu budaya orang Arab. Orang Arab tidak kenal cadar. Orang Arab tidak kenal jilbab di masa jahiliyah. Nanti adanya jilbab, adanya cadar itu setelah Islam turun. Setelah Nabi SAW membawa risalah, baru orang Arab kenal yang namanya jilbab, baru mereka kenal yang namanya cadar. Nah, tidak sebagaimana yang dikatakan sebagian orang dulu, orang itu pakai cadar karena tinggal di Arab, padang pasir, sehingga sering banyak debu, ya. Nah, nanti kalau misalnya tidak ditutup wajahnya kena debu, ya. Nah, ini kadang orang bermain logika di sini. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya syariat ini nanti datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ikhwani fiddin a'azzani Allah, ya. Uniknya lagi, ternyata di antara ulama madhab yang paling kuat, ya, dan paling banyak riwayatnya menyebutkan tentang masalah cadar dan wajibnya cadar,
adalah ulama madhab Syafi'i. Ya, ulama madhab Syafi'i. Bahkan kita katakan bahwa madhab Syafi'iyah itu mewajibkan cadar bagi perempuan. Nah, ini ikhwani fiddin. Kalau kita akan, dan nanti akan kita sebutkan ucapan para ulama Syafi'iyah di dalam pembahasan ini. Insya Allah akan kita sebutkan supaya jelas pembahasannya. Memang ya dari madhab Syafi'i, madhab yang banyak dianut di negeri kita, itu mewajibkan cadar bagi para perempuan. Mewajibkan cadar bagi perempuan. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah, walaupun nanti akan kita sebutkan khilaf para ulama ya dalam masalah cadar ini, ya yang antum harus perhatikan, cadar itu sepakat ulama disyariatkan. Sepakat ulama disyariatkan. Ya, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, kemudian wanita bercadar ya dari sisi penampilan itu yang lebih baik. Nah, ulama hanya berselisih pendapat apakah cadar itu hukumnya wajib bagi perempuan atau hukumnya sunnah. Itu saja perbedaan. Tidak ada yang mengatakan hukumnya makruh, haram, tidak ada. Berarti minimal apa? Minimal sunnah. Itu minimalnya. Ya. Dan di samping itu banyak para ulama yang mengatakan hukumnya wajib cadar itu. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nanti akan kita sebutkan ya qaul para ulama dalam permasalahan ini. Nah, terkait dengan syariat cadar ikhwani fiddin. Maka terkait dengan cadar, syariat cadar ini ya ulama mengatakan dan sepakat ulama seluruh istri-istri Nabi mereka bercadar, menutup wajahnya. Seluruh istri Nabi. Ya. Seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, dan ini dinukil oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Bari. Kata Al-Qadhi Iyad, fahuwa fardun alaihinna. Menutup wajah, bercadar itu wajib bagi istri-istri Nabi bila khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Fil wajhi wal kaffaini. Mereka menutup wajah dan kedua tangannya. Fala yajuzu lahunna kashfu dzalik. Tidak boleh bagi mereka istri-istri Nabi untuk menampakkan hal tersebut. Nah, ya seluruh ulama sepakat, bahkan yang memandang sunnahnya cadar, mereka katakan juga seluruh istri Nabi itu bercadar dan mereka wajib bercadar. Ya. Makanya di dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 53 Allah berfirman, fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab dzalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik tabir, dari balik hijab, karena yang demikian itu lebih suci bagi kalian, bagi hati kalian dan bagi hati mereka. Nah, ulama mengatakan ayat ini ya sepakat ulama menunjukkan wajibnya hijab dan menutup wajah. Hanya saja ulama ya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini khusus untuk istri-istri Nabi, sedangkan yang lainnya disunnahkan saja. Kata atau menurut sebagian ulama rahimahumullahu taala. Ikhwani fiddin a'azani Allah, ulama yang lain dan kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang menjadi ibrah, yang menjadi hukum, patokan hukum adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Makanya masyhur dalam kaidah usul tafsir ya, kaidah yang berbunyi al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Yang menjadi patokan hukum adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab. Lah ini ayat turun kepada istri Nabi, khusus itu kan. Tetapi yang jadi patokan keumuman lafadznya, ya kan? Kemudian dari sisi yang lain kata ulama, kalaulah istri Nabi disuruh menutup wajahnya dan mereka wanita yang paling bertakwa, apalagi selain istri Nabi, ya kan? Istri Nabi orang yang paling bertakwa tentunya, dan mereka disuruh bercadar. Nah, maka bagaimana lagi selain istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, terlebih ada hikmah dari balik dia
berhijab dan menutup wajahnya. Yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan bagi hati mereka. Tentu tidak diragukan kesucian hati, ya, itu dibutuhkan oleh seluruh wanita, bukan hanya oleh istri-istri Nabi, ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya? Ya, berkaitan dengan cadar tersebut. Ini dalil yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Kemudian diantaranya juga, ya, yang dijadikan dalil dalam hal ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, la tubashirul mar'ah al-mar'ah fatan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, janganlah seorang wanita menemui seorang wanita yang lain, ya, lalu setelah itu dia menyebutkan sifat-sifat wanita tersebut kepada suaminya, sehingga seakan-akan ka'annahu yanzuru ilaiha, seakan-akan suaminya itu melihat kepada wanita tersebut. Ini dilarang sama Nabi, ya, karena seorang wanita kan boleh melihat wanita yang lain, tapi tidak boleh dia ceritakan sama suaminya. Nanti seakan-akan suaminya itu bisa melihat apa? Si wanita tadi. Nah, syahidnya di sini kata ulama, ya, Nabi SAW melarang hal tersebut karena apa? Nanti bisa menjadikan seakan-akan si laki-laki suaminya ini melihat kepada wanita itu. Ini menunjukkan apa? Si wanita itu asalnya apa? Tertutup wajahnya, ya kan? Nah, ini ada isyarat seperti itu di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Mafhumnya seperti itu, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, juga dalil ayat, ya, menunjukkan akan hal tersebut. Naam, berkaitan dengan jilbab misalnya, ya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istrinya orang-orang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke dada-dada mereka. Dari ayat ini kata para ulama ada dalil wajibnya bercadar. Kenapa? Perhatikan ayatnya. Yudnina 'alaihinna, dia menjulurkan jilbabnya dari atas sampai ke dadanya. Jadi dari atas ini sampai ke dada. Berarti yang tertutup apa? Yang tertutup apa? Wajah dan dadanya. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama berkaitan dengan apa? Menutup wajah bagi wanita. Taib. Sekarang kita sebutkan, ya, madhab Syafi'i yang mewajibkan cadar bagi wanita. Yang mewajibkan cadar bagi wanita. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, ya. Kalau Imam Asy-Syafi'i sendiri memang tidak ada nas tegas dari beliau, tetapi ada isyarat di dalam kitabnya Al-Um yang menunjukkan hal tersebut. Ada isyarat yang menunjukkan akan hal tersebut di dalam kitab Al-Um. Ya. Ada isyarat bahwa Imam Syafi'i mewajibkan cadar atau menutup wajah bagi wanita. Nah, dan pernyataan berkaitan dengan menutup wajah, wajibnya bercadar bagi wanita, ya, itu dinaskan sendiri, ditegaskan oleh ulama Syafi'iyah, ya, ulama Syafi'iyah. Jadi ada Imam Syafi'i, ada ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah maksudnya ulama yang mengikuti Imam Syafi'i, yang mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Nah, di sini kita akan bacakan ucapan ulama, ya, dari mazhab Syafi'i yang terkenal. Ya, seperti diantaranya di sini Imamul Haramain, ya, Imam Al-Juwaini, ya, dikenal dengan Imamul Haramain. Kata Imamul Juwaini, Imamul Haramain, ma'attifaqil muslimin ala man'in nisa minat tabarruj was-sufur wa tarkit tanaqqub. Kata Imamul Juwaini rahimahullahu taala, ini dalam Nihayatul Matlab, ya, fi dirayah al-madhab, pada jilid 12 halaman 31. Kita sebutkan jilid dan halamannya. Kata beliau, sepakat kaum muslimin, ya, untuk melarang para wanita melakukan tabarruj dan membuka wajah serta meninggalkan cadar. Kata siapa ini? Imam Al-Juwaini, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i. Kemudian Imam Al-Ghazali, ya,
Sengaja kita nukilkan ucapan Imam Al-Ghazali karena tentunya ya beliau ini sangat diagung-agungkan ya di negeri kita. Imam Al-Ghazali ya, beliau menyebutkan dalam kitabnya yang terkenal juga, yaitu kitab Ihya Ulumuddin ya, kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menyebutkan ya kalimat yang cukup panjang, fa idza kharajat fayambagi an taghadda basaraha anir rijal walasna naqul inna wajhar rajul fi haqqiha awrah ka wajhil mar'ah fi haqqihi ya bal huwa ka wajhis sabi al amrat fi haqqir rajul fayahrumu an nadhar inda khawfil fitnah faqat fa illam takun fitnah fala idlam yazal ar rijal ala mamariz zaman maksyufil wujuh. Nah, kemudian kata beliau, tadi tidak usah kita terjemah, kita singkat saja. Kata Imam Al-Ghazali, wan nisa yakhrujna muntaqibat, dan para wanita mereka keluar dari rumah-rumah mereka hendaknya memakai cadar-cadar. Kata siapa? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini jelas pernyataan Imam Al-Ghazali, dan beliau mewajibkan bercadar bagi para wanita. Ya, itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Nawawi. Ya, siapa yang tak kenal Imam Nawawi rahimahullah? Ya, juga imam besar mazhab Syafi'i. Nah, Imam An-Nawawi juga menyebutkan ya di dalam kitabnya ya, sebagaimana di dalam Al-Minhaj atau Minhajut Talibin ya. Dalam kitab Minhajut Talibin kata Imam An-Nawawi, yahrumu nadhara rajulin baligin ila aurati hurratin kabiratin ajnabiyah wa kada wajhiha wa kaffaiha inda khawfi fitnah wa kada indal amni ala sahih. Kata Imam Nawawi, diharamkan seorang laki-laki dewasa memandang aurat wanita dewasa asing. Demikian juga haram memandang wajah dan kedua tangannya pada saat dikhawatirkan fitnah, dan juga pada saat aman dari fitnah menurut pendapat yang benar, kata Imam Nawawi. Nah, Imam Ar-Ramli ya, Nawawi dengan Ar-Ramli ya, ini biasa disebut syaikhan dalam mazhab Syafi'i, dua syekh besar ya, disebut maksudnya An-Nawawi dan Ar-Ramli. Nah, beliau menyebutkan alas sahih ya, wa wajjahahul imam bittifaqil muslimin ala man'in nisa ay yakhrujna safiratil wujuh bi anna an-nadhara madinatul fitnah wa muharrikun lisyahwah. Ya, yang benar kata Imam Ar-Ramli, menurut pendapat yang benar ya, bahwa al-imam berdalil untuk pendapat ini dengan kesepakatannya ya, dengan kesepakatannya kaum muslimin untuk melarang para wanita keluar dalam kondisi terbuka wajah-wajah mereka, dan juga karena melihat wajah-wajah mereka bisa menimbulkan fitnah dan menggerakkan syahwat, kata Imam Ar-Ramli, ulama besar mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Suyuti rahimahullahu taala ya, Imam Suyuti juga ulama mazhab Syafi'i ya, beliau mengarang kitab terkenal ya dalam Tafsirul Jalalain ya, karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Kata Imam Suyuti, al-mar'atu fil aurah laha ahwal laha ahwal. Wanita dalam aurat ada beberapa kondisi, kata beliau. Yang pertama, halatun ma'az zauj, ketika dia bersama suaminya. Kalau perempuan bersama suaminya, la aurata bainahuma, tidak ada lagi aurat dengan suaminya. Artinya dia bebas memperlihatkan apapun kalau di depan suami. Itu yang pertama. Wahalah ma'al ajanib. Kemudian yang kedua, kalau bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kata beliau, wa auratuha kullul badan hattal wajah wal kafain fil asahi ya. Maka kalau wanita di depan laki-laki yang bukan mahram, auratnya seluruh badannya sampai wajah dan telapak tangannya, menurut pendapat yang sahih, kata Imam As-Suyuti. Ini jelas dari Imam As-Suyuti. Kemudian wahalah ma'al maharim wan nisa, kalau dia bersama dengan mahramnya, wanita itu bersama mahramnya, saudaranya, bapaknya, ya kan, bersama mahramnya. Wan nisa, dan wanita yang lain, wa auratuha ma baina surrah wa rukbah, maka auratnya itu antara pusar sampai lutut, itu tidak boleh dia perlihatkan.
Antara pusar dan lutut tidak boleh. Kalau di depan mahramnya atau di depan wanita yang lain. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah, wahala fis shalah. Nah, kalau di dalam salat, wa auratuha kullul badan illal wajah wal kafain. Seluruh badannya aurat kecuali dua, wajah dan kedua telapak tangan. Makanya wanita kalau salat tidak boleh bercadar, tapi harus membuka cadarnya. Ya. Kalau dia salat, karena tidak boleh. Nah, kecuali kata ulama, kalau misalnya dikhawatirkan, ya dia salat di tempat yang tidak aman dari penglihatan laki-laki, nah, maka di situ dia boleh tetap menutup wajahnya. Tapi kalau misalnya aman, ya maka dia wajib membuka wajahnya kalau lagi salat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Imam As-Subki rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'i. Kata Imam As-Subki, na'am, sebagaimana adalah dinukil oleh Imam Asy-Syirbini dalam Muqnil Muhtaj, ya. Kata beliau, kata Imam As-Subki, al-aqrab ila san'il ashab, yang lebih dekat kepada sikap para ulama Syafi'iyah, anna wajahaha wa kaffaiha auratun fin nadhari la fis salah. Bahwasanya wajah dan kedua telapak tangan wanita aurat, ya. Itu aurat dalam hal dipandang, bukan dalam solat. Karena kalau solat dia buka wajah dan telapak tangannya. Nah, Imam Asy-Syarbini rahimahullah, beliau mengatakan yukrahu ayyusalliya fi thawbin fihi surah wa ayyusalliya fi rajul mutalassiman wal mar'atu muntaqibah illa an takuna fi makanin hunaka ajanib la yahtarizuna anin nadhar ilaiha fala yajuzu laha raf'an niqab. Nah, kata Imam Asy-Syirbini rahimahullah, dimakruhkan seorang laki-laki salat dengan baju yang ada gambarnya, tidak boleh. Demikian juga kata beliau, makruh salat dengan menutupi wajahnya. Nah, makanya kalau orang sholat tidak boleh pakai masker, ya. Kecuali kalau dalam kondisi yang kemarin itu, ya kan, kita dalam kondisi pandemi, pakai masker boleh. Tapi kalau tidak kondisi pandemi, ya, bukan dia karena sakit, maka tidak boleh pakai masker, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, itu tidak boleh. Dan dimakruhkan seorang wanita sholat dengan memakai cadar, ya, kata beliau, kecuali jika ia sholat di suatu tempat dan dia tidak merasa aman ada penglihatan laki-laki di situ. Maka di situ kata beliau boleh bagi dia untuk tetap bercadar. Ya, boleh bagi dia untuk tetap bercadar. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak merasa aman dari penglihatan laki-laki, fala yajuzu laha raf'an niqab. Tidak boleh bagi wanita itu membuka cadarnya. Itu kata Imam Asy-Syirbini rahimahullahu taala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, kemudian juga ada ucapan para ulama ahli tafsir dari mazhab Syafi'i seperti Abdul Mudzaffar As-Sam'ani, ya, rahimahullahu taala, juga Imam Al-Baghawi, juga ulama mazhab Syafi'i ahli tafsir, Ar-Razi, ya, Al-Baydhawi, ya. Kemudian di kitab Tafsirul Jalalain karya Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli juga menyebutkan akan hal ini. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, sebagai kesimpulan dalam hal ini, ya, kita sudah sebutkan di awal tadi bahwasanya bercadar itu disyariatkan. Tidak ada perbedaan pendapat. Ya, dan wanita yang bercadar lebih baik. Ya. Hanya ulama berbeda pendapat, cadar itu wajib atau sunnah. Itu saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Banyak para ulama yang berpendapat hukumnya wajib. Sebagian ulama berpendapat cadar hukumnya sunnah. Sebagian ulama berpendapat cadar hukumnya sunnah. Nah, ya, walaupun kalau misalnya kita mau tarjih dalam hal ini, ya, kita lebih condong kepada pendapat yang mengatakan wajibnya cadar, wajibnya menutup wajah bagi para wanita. Tetapi dalam permasalahan ijtihadiyah, permasalahan ijtihad, ya, kita harus berlapang dada menerima perbedaan. Tidak boleh misalnya ada saudari kita, ya, yang dia memang betul-betul berpendapat sunnah, kemudian kita tuduh sesat dia. Ini tidak boleh, ya, karena ini ijtihad para ulama. Kalau kita berpendapat wajib, ya sudah, itu pendapat kita, ya, itu yang paling kuat.
Ya, tapi kalau ada saudari kita yang berpendapat sunnah dan dia sudah memegang pendapat itu dengan dalil-dalilnya, ya, maka tidak boleh dicela, ya. Karena ulama banyak berpendapat juga, ada juga yang berpendapat sunnah. Seperti ulama di abad ini Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau berpendapat sunnahnya cadar. Sekalipun istri beliau, anak-anak perempuan beliau, saudari beliau seluruhnya bercadar. Syekh Al-Albani dalam keadaan beliau berpendapat cadar itu hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Nah, sementara Syekh bin Bas, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, dan kebanyakan ulama Saudi dan ulama di Yaman, ya, hampir keseluruhannya mereka berpendapat bercadar atau berniqab, ya, menutup wajah bagi wanita itu hukumnya wajib. Ya, dia tutup, ya, seluruhnya dari wajahnya kecuali matanya. Naam, yang dia boleh untuk memperlihatkannya. Yang dia boleh untuk apa? Memperlihatkannya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, ini pembahasan kita berkaitan dengan apa? Cadar. Nah, sebagai kesimpulan, kenapa kita membahas, ya, hal yang seperti ini, yakni jenggot, ya, kemudian isbal dan cadar. Ya, karena ini yang apa namanya banyak, ya, tidak sedikit orang-orang membicarakannya. Nah, dan tidak sedikit orang-orang mencibir orang-orang yang tidak apa namanya, yang memanjangkan jenggotnya. Ada yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, ya. Demikian pula yang isbal, yang tidak isbal, ada yang menuduhnya kebanjiran lah, ya kan? Ada yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan begini. Cadar juga tadi kita sudah sebut tuduhan-tuduhan, ya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah, ya, kalau kita belum mampu seperti itu, minimal jangan sampai kita mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala, itu minimalnya. Nah, kita sudah jelaskan dalil-dalilnya tadi, ya. Kemudian ucapan para ulama terlalu banyak berkaitan dengan hal ini, maka minimalnya jangan sampai apa? Kita, ya, mengolok-olok hal tersebut, ya, apabila kita tidak setuju dengan hal itu. Karena kalau sudah istihza, mengolok-olok syariat, itu perkaranya besar, ya, itu perkaranya besar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada kita dan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Nah, kita sampaikan kebenaran, ya, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijaksana. Ya, kita jelaskan dengan dalil-dalilnya, ya. Tapi di dalam agama ini la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas jalan petunjuk itu dari jalan kesesatan. Ya. Kita hanya memaparkan, kita hanya menyampaikan sesuai dengan dalil-dalilnya dari Quran, sunnah, dan ucapan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan hidayah kepada kita dan hidayah kepada kaum muslimin seluruhnya. Nah, jazakumullah khairan ikhwani fiddin atas perhatian antum semuanya. Dan sebelum kita tutup, kita juga mengucapkan jazakumullahu khairan, ya, kepada panitia penyelenggara kegiatan daurah pada malam hari ini, ya, dari Peduli Mengaji, ya, Bapak Syukur dan anggota-anggotanya, demikian pula yang mendukung kegiatan daurah kita pada setiap bulan, ya. Demikian pula kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap pengurus Masjid Subulus Salam, ya, kepada Pak Yuyun, Abu Najwa, demikian pula kepada imam kita Ustadz Abdul Hadi hafizahullahu taala, ya, dan semua apa namanya yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan daurah kita pada malam hari ini, ya. Dan kami memohon maaf apabila ada khilaf kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati jamaah semuanya, ya. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya dan dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Nah, kita akhiri daurah kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.